Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita panjatkan selawat berikan salam. Marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, di sini sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pada pertemuan kali ini, Bapak Dindin, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan kali ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu pertama ada Hana Kamila dengan NIM akhir 114, dan ada saya sendiri Irpada Roja dengan NIM 119, dan ada Firka Ahlam Amalia dengan NIM akhir 148. Baik, pada presentasi kali ini, kelompok 2 akan membahas pertama ada materi tentang suasana menyimak, yang kedua akan membahas kendala menyimak, dan yang ketiga akan membahas perilaku menyimak, dan yang terakhir dan yang keempat adalah materi tentang faktor yang mempengaruhi menyimak. Mungkin langsung saja kepada materi pertama, yaitu tentang suasana menyimak yang akan disampaikan oleh Saudari Firka Ahlam Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih ya Pak Raja. Pertama di sini kita akan membahas tentang suasana menyimak. Suasana defensif. Suasana defensif atau sering juga disebut sebagai suasana bertahan. Artinya suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat, antara lain pesan-pesan yang bersifat evaluatif, mengawasi, strategis, netral, superior, pasti, dan bentuk. Nah, di sini yang pertama ada evaluatif. Hal ini bisa terjadi pada seorang penyimak sesama yang mendengar jelas dari uraian seorang pembicara, yang secara sadar atau tidak sadar memancing penilaian khusus. Contohnya, saya akan menunjukkan kepada Anda, apakah Anda orang yang pintar atau tidak, orang yang sudah mengerti atau belum, orang yang cukup cerdas atau tidak. Selanjutnya di sini ada mengawasi. Ujaran yang membuat si penyimak mengontrol benar atau tidak ujaran yang disampaikan. Contohnya, teman-teman saya ini adalah orang yang cerdas, berpengalaman luas, baik hati, jujur, tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sehingga sepantasnya Anda memilih saya menjadi ketua BEM di universitas ini karena saya akan berusaha dan pasti bisa memajukan universitas ini. Selanjutnya di sini ada strategis. Strategis ada kalanya pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang dalam ujaran atau pidatonya secara sadar atau tidak sadar membuat para penyimak siap untuk memasang kuda-kuda, siasat atau pertahanan yang bersifat strategis. Di sini ada contohnya, saudara-saudara, sudah lama saya memikirkan bagaimana caranya agar saudara-saudara semua dapat mengatasi musibah ini dengan cara yang saya lakukan. Sudah tidak ada keraguan lagi cara yang saya lakukan. Oleh sebab itu, ikutilah cara yang saya lakukan ini agar saudara-saudara mendapat manfaat dan keuntungan terhindar dari musibah banjir lagi. Jangan ragu lagi, yakinlah untuk mengikuti cara saya. Selanjutnya ada netral. Ujaran pembicara cerminan sifat netral dan tidak memihak pada golongan tertentu. Di sini ada contohnya, yaitu saudara-saudara saya tidak pernah memperhatikan masalah mereka. Karena bagi saya, masalah saya sendiri saja sudah cukup, jadi tidak perlu lagi mengurusi masalah orang lain. Di sini ada superior. Menganggap diri sendiri lebih unggul dari orang lain, para penyimak akan siap-siap bertahan bila dari ujaran seseorang terpancar dari tinggi hati dan rasa lebih unggul dari orang lain dalam segala hal. Memang sering dapat disaksikan dari kenyataan sehari-hari dalam kehidupannya. Contohnya, kamu harus tahu, harus sadar bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Lihat saja, aku orang yang kaya banyak harta, sedangkan kamu miskin tidak punya apa-apa. Aku selalu berpakaian mahal dan keren, sedangkan baju kamu murah dan jelek. Lihat wajahmu yang jelek itu, sedangkan wajah saya cantik luar biasa.
Terus aku selalu dihormati dan disegani orang. Sedangkan kamu hina sekali. Apakah kamu tidak sadar akan itu semua? Kau dan aku bagaikan langit dan bumi. Yang terakhir ada pasti dan tentu. Sang pembicara mengemukakan sesuatu yang pasti, yang sudah tentu memancing dan merangsang para penyimak untuk bertahan. Contohnya, kamu harus berikan jawabannya sekarang dengan jelas dan tegas. Kamu pilih aku atau dia, cepat jawab. Yang kedua ada suasana superatif. Suasana superatif adalah suasana komunikasi yang bersifat mendukung atau menjunjung, justru timbul dari pesan-pesan yang mengimplikasikan deskripsi atau pemerian orientasi masalah, spontanitas, empati, ekualitas atau kesamaan, dan profesionalisme pada pihak pembicara. Berikut ini adalah penjelasan mengenai deskripsi, orientasi, spontanitas, empati, evaluatif, dan profesionalisme. Yang pertama ada deskripsi. Ujaran pembicara mendeskripsikan lebih banyak dan menginginkan pendengar mengetahui lebih banyak. Contohnya, tolong sampaikan kepada saya kemajuan-kemajuan apa lagi yang sudah dicapai sekolah ini. Misalnya dalam bidang prestasi eskulnya, prestasi belajarnya, sarana prasarana, dan bidang ketenangannya. Saya yakin Anda dapat memberikan data-data tersebut karena Anda lebih tahu mengenai hal ini. Yang kedua ada orientasi. Orientasi terhadap suatu permasalahan dan meminta pendengar untuk mengungkapkannya. Contohnya, tadi saya Tadi telah saya kemukakan tentang berbagai kemajuan sekolah ini. Sekarang tolong katakan kepada saya, menurut Anda masalah apa saja yang ada baik dalam bidang prestasi eskul, prestasi belajar, sarana prasarana, dan bidang ketenangan. Siapa tahu masalah itu bisa dipecahkan bersama dan yang tidak akan saya usahakan penjelasannya. Yang ketiga ada spontanitas. Ujaran pembicara bersifat spontanitas atau langsung. Hal ini membuat menyimak Hal ini membuat penyimak mudah menangkap isi pembicaraan. Contohnya, saudara-saudara Dewan Guru tadi telah saya kemukakan mengenai kesejahteraan guru. Sekarang, apa yang dapat kita lakukan mengenai kesejahteraan itu, khususnya mengenai kenaikan gaji, pengurangan jam mengajar sesuai kondisi dan keadaan, serta masalah pemutusan atau perpanjang kontrak. Mari kita pikirkan bersama hal ini karena tanpa Dewan Guru yang sejahtera mustahil sekolah ini bisa maju. Yang keempat ada empati. Ujaran pembicara mencerminkan ketegasan terhadap suatu hal. Contohnya, kita tidak mau dihina, dicaci, serta dimaki tanpa alasan yang benar. Kita pasti marah karena ini benar-benar penghinaan besar, dianggap rendah, tak bisa apa-apa. Sungguh keji perbuatan mereka itu, bukan? Kita tidak mau diperlakukan seperti itu karena kita makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapannya. Yang kelima ada ekualitas. Unsur lain dalam ujaran yang dapat menjelmakan suasana sportivitas dalam kegiatan menyimak adalah ekualitas dan persamaan. Contohnya, saudara-saudara, mari kita pikirkan bersama apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah kita ini. Yang terakhir ada profesionalisme. Ketetapan ketentuan walaupun bersifat sementara merupakan salah satu unsur pembentuk suasana menyimak yang suportif. Unsur ini dapat dimanfaatkan sebagai pembicara untuk menarik minat para penyimak. Contohnya, melihat kemunduran prestasi belajarnya, maka cara yang terbaik adalah dengan memberikan gratis bayaran sekolah. Masalah prestasinya jangan khawatir lagi. Semester berikutnya pasti belajar dan prestasinya akan meningkat kembali. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Daraja. Baik, terima kasih Saudari Firka Ahlam Amalia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kendala menyimak. Nah, teman-teman, dalam kegiatan menyimak ini terdapat beberapa kendala yang akan mengurangi keutuhan fakta yang disimak. Nah, kendala itu bisa muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal.
Nah, di sini ada beberapa kendala menyimak yang ditemukan dalam penelitian Pustaka Taringgan dalam Daeng dan kawan-kawannya pada tahun 2010 halaman 95. Yang pertama, ini ada kendala menyimak itu keegosentrisan. Maksudnya kayak gimana? Jadi biasanya orang yang egois itu kan lebih sukanya didengarkan dibandingkan mendengarkan perkataan orang lain. Nah, dari pendapat tersebut, seorang guru itu bisa menerapkan nih teknik pengajaran menyimak dengan metode diskusi yang terdiri misalkan dari minimal 2 orang siswa untuk melakukan pembelajaran menyimak bergiliran apa yang disampaikan teman sejawatnya. Nah, pembelajaran menyimak ini bisa juga kita nilai siswanya dapat memberikan penilaian kepada siswa lain dalam kelompok diskusinya. Nah, pembelajaran dapat dilakukan di luar ruangan maupun juga siswa dipersilahkan mencari tempat yang nyaman di lingkungan sekolah untuk pembelajaran menyimak. Nah, kita juga nih guru juga harus melakukan observasi atau berkeliling melihat dan menilai keaktifan siswanya. Bagaimana sih apakah sudah sesuai dalam menyimak yang baik dalam yang dilakukan oleh siswa ini. Nah, itu kendala yang pertama. Yang kedua yaitu enggan terlibat. Biasanya kan banyak kan dalam pembelajaran itu rasa takut. Maksudnya gimana? Takut berubah. Orang ini tuh jadi tipe orang yang tidak dapat mengalami kemajuan. Karena apa? Karena tidak siap akan perubahan. Maka dari itu, perlulah nih untuk memiliki kerelaan hati dan berani menerima pendapat yang lebih baik dan unggul dari pendapat diri sendiri. Keengganan dalam kegiatan pembelajaran menyimak ini, guru juga perlu mencari cara agar peserta didiknya berantusias banget nih atau termotivasi ikut serta dalam kegiatan menyimak. Nah, dalam konteks menyimak kritis dengan bahan khutbah atau ceramah, guru bisa menggunakan seni seperti apa? Seperti misalkan orasi atau retorika ataupun berpendapat maupun motivasi dan lain sebagainya. Mungkin banyak ya. Nah, guru juga nih harus apa, harus menyesuaikan bahan dengan perkembangan zaman dan, tetap harus up to date gitu sesuai dengan peserta didik, kan karena peserta didik sini generasi milenial ya yang sekarang ini. Nah, selain itu juga guru dapat memilih bahan simakan juga harus memperhatikan kurikulum yang berlaku. Nah, jadi kita harus, misalkan nanti jadi guru, kita juga harus mempertimbangkan atau menyesuaikan kurikulum apa yang akan kita lakukan yang sesuai dengan pada zaman atau, yang dipakai pada tahun ajaran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kendala, menghindari pertanyaan. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan rasa takut. Kan tadi yang kedua itu kan, ada rasa takut ya. Jadi, rasa takut akan jawaban yang diberikan. Biasanya orang tuh takut kan kalau memberikan jawaban, jadi ngerasa kayak, "Ya udahlah diem aja," gitu. Nah, itu tuh termasuk dari kendala menyimak. Maksudnya gimana, dia menghindari pertanyaan, lebih, daripada juga takutnya dia memberikan pertanyaan atau jawaban yang salah, mending juga diam, sehingga itu menjadi kendala dalam menyimak. Nah, penyimak yang takut ini kalau jawaban yang diberikan dia ngerasa malu. Nah, terus begitu juga, puas terhadap penilaian eksternal. Penyimak yang baik tidak boleh cepat merasa puas karena akan membuat gagal menyimak lebih intensif. Jadi gini, banyak kan kalau misalkan kita bikin pertanyaan, apa sih misalkan fungsi dalam pembelajaran menyimak gitu. Nah, misalkan dijawab oleh presentator, bla 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 misalkan dijawab. Tapi kita biasanya itu kan, "Oh iya baik terima kasih." Nah, dalam menyimak yang baik itu, kita tidak boleh merasa sekali puas, tapi kita harus, minimal atau kita, bisa mendapatkan pendapat dari yang lain juga, sehingga kita merasakan, "Oh, ini ya yang namanya menyimak." Jadi sehingga kita tidak hanya bertanya, namun kita paham. Yang keempat itu dalam kendala menyimak itu pertimbangan yang prematur. Jadi, apabila pembicaraan yang akan diutarakan oleh pembicara ini telah diketahui oleh penyimak yang mempunyai pertimbangan dan keputusan prematur, maka dengan cepat penyimak ini merasa sudah tahu akan materi bahkan simakan yang akan didengarkan sehingga muncullah kemalasan untuk menyimak akibat pertimbangan yang prematur tersebut. Nah, dari kendala ini nih, guru juga harus selalu mengikuti berita aktual sehingga kan selalu memiliki wawasan dan tahu
tahu gitu akan permasalahan terkini sehingga bisa memilih bahan dan membuat bahan simakan yang terbaru dan terkini secara kontekstual. Nah, yang kelima dari kendala menyimak itu kebingungan semantik. Jadi gimana sih maksudnya kebingungan semantik? Yaitu kebingungan mengartikan kata yang dipakai oleh pembicara. Kadang kan pembicara suka pakai istilah, misalkan mungkin jadi sebagai penyimak itu mungkin kurang mengerti dalam apa sih yang disampaikan dari pemateri tersebut sehingga penyimak kurang memahami atau kebingungan dalam makna tersebut. Nah, maka penyimak perlu mempunyai kosakata yang memadai dan memiliki pemahaman semantik sehingga mampu menghubungkan bahasa sesuai konteks pembicara. Seperti halnya tuh pendapat Anderson dalam Scioli pada tahun 2017 halaman 186 menyatakan bahwa perfectual processing itu atau yang disebut pernyataan tersebut tuh guru dalam memilih bahan ajar yaitu harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik sehingga tercapailah pemahaman konseptual dan kemampuan memahami informasi oleh peserta didik. Nah, diantaranya kendala dari penyimak tersebut ada juga nih kendala kendala dalam menyimak itu ada juga dari kendala keterbatasan atau eh, karena bingung dalam mengartikan kata yang disampaikan sehingga menjadi kendala bagi penyimak tersebut untuk memaknai apa sih yang disampaikan dengan pemateri itu. Ya, baik selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perilaku menyimak. Menyimak itu kan dapat dipandang sebagai suatu proses bahwa menyimak tergolong dari kegiatan menyimak yang kreatif, lebih aktif daripada mendengar. Nah, di dalamnya itu terdapat proses mental atau psikis dalam berbagai strata. Nah, mulai dari proses identifikasi bunyi, proses penyusunan pemahaman dan penafsiran sampai ke proses penggunaan dan penyimpanan bunyi yang diterima itu. Nah, hal ini senada dengan tahap-tahap kegiatan menyimak menurut Lilian M. Logan dan kawan-kawan dan pendapat Walter Loban dan kawan sebagai mana dikutip Tarigan pada tahun 1987 pada halaman 58 sampai 59. Yaitu pertama kita membahas tahap-tahap yang pertama itu ada tahap mendengar atau hearing. Maksudnya gimana? Jadi mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Nah, jadi pada tahap ini atau tahap yang pertama, tahap mendengar, di tahap ini itu pendengar proses mendengar. Jadi dia di tahap ini tuh eh, penyimak mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara atau yang pematerinya. Nah, yang kedua ini ada tahap yang namanya tahap memahami atau understanding. Maksudnya, jadi memahami dengan baik isi pembicara yang disampaikan oleh pembicara. Jadi di tahap kedua ini penyimak kan tadi pertama itu mendengar. Nah, yang kedua itu memahami apa sih yang dibicarakan atau makna yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya tahap menginterpretasi atau interpreting ya. Maksudnya gimana? Menafsirkan isi. Nah, butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Jadi, tahap ketiga ini dia menafsirkan apa sih isi. Jadi inti lebih kepada inti. Kalau yang tadi pertama itu mendengar. Yang kedua ini tahapnya memahami. Nah, yang ketiga ini tahapnya menafsirkan atau eh, apa inti dari isi yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada namanya tahap mengevaluasi atau evaluating. Maksudnya, jadi mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara tentang kebaikan dan kekurangan pembicara. Maksudnya evaluasi, oh apa nih yang dapat kita ambil baiknya atau bukan menilai pematerinya ya, tapi kita mengevaluasi apa yang telah disampaikan oleh pembicara gitu. Nah, yang keempat atau bukan keempat, maaf, yang kelima itu ada namanya tahap menanggapi atau responding. Jadi, pada tahap ini tuh menyambut, mencamkan gitu, menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pembicara. Nah, jadi intinya
Tahap kelima ini yaitu menyambut atau intinya tuh menyerap apa dari gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Hana Kamila, dipersilakan. Baik, selanjutnya materi tentang faktor yang mempengaruhi menyimak. Beberapa pakar atau ahli mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menyimak. Yang pertama itu ada menurut Han. Menurut beliau ada 5 faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua faktor motivasi, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor situasi, yang kelima faktor kehidupan, yang keenam faktor peranan dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya yang kedua itu menurut Webb. Beliau mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor pengalaman. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu yang pertama ada faktor kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan faktor yang penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas menyimak. Nah, misalnya seorang siswa sedang tidak sehat atau sedang sakit, maka dia akan dapat mempengaruhi kegiatan menyimak dalam pembelajaran. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis dibedakan menjadi 2, yaitu faktor psikologis yang positif, yang memberi pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif, yang memberi pengaruh buruk terhadap kegiatan menyimak. Nah, contohnya itu ada keegoisan dan kewajiban terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. Kemudian contoh lainnya ada kebosanan atau tidak ada perhatian pada subjek. Jadi jika seorang siswa kondisi psikologisnya udah bosan gitu terhadap materi yang disampaikan, maka itu akan mempengaruhi kegiatan menyimak. Nah, faktor ketiga ada faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Penguasaan kosakata juga mempengaruhi kualitas menyimak. Misalnya, yang kegiatan menyimak ini berupa pelajaran pada pembelajaran bahasa Inggris. Maka, jika si siswa nggak ada pengalaman dalam bahasa Inggris, otomatis dia kosakatanya kurang, maka dia cenderung tidak akan fokus untuk untuk menyimak ini. Faktor yang keempat yaitu ada faktor sikap. Sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak, karena pada dasarnya manusia memiliki 2 sikap, yaitu menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memberi dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Beberapa contoh sikap yang mempengaruhi menyimak diantaranya, yaitu ada pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Dan selain memilih topik yang disenangi, juga harus menguasai metode atau menjaga sikapnya. Jadi misalnya siswa di kelas kan cenderung biasa aja kalau kita nerangin sesuatu. Maka guru itu harus kayak jalan-jalan sambil jalan, nerangin materinya sambil jalan ke tempat duduknya, seperti itu. Maka siswa akan lebih fokus dalam menyimak, sikapnya juga akan jadi lebih fokus. Kemudian faktor yang kelima yaitu ada faktor motivasi. Nah, faktor motivasi ini merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Motivasi berkaitan dengan pribadi atau personalitas seseorang. Kalau kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai sifat kooperatif,
tenggang hati, dan analitis, kita akan menjadi penyimak yang lebih baik dan unggul daripada berpikir bahwa diri kita malas, bersifat argumentatif, dan egosentris. Kemudian yang keenam, ada faktor jenis kelamin. Nah, di sini menurut Julian Silverman, menemukan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, analitik, rasional, kemudian keras kepala atau tidak mau mundur, menetralkan, intrusif atau bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri atau swasembada, dapat menguasai dan mengendalikan emosi. Kemudian sedangkan gaya menyimak perempuan atau wanita, ia cenderung lebih subjektif, lebih pasif, ramah dan simpatik, difusif atau menyebar, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung atau tidak mandiri, dan emosional. Faktor yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, dan serta mengevaluasi ide-ide. Faktor yang terakhir yaitu faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak kita dapat dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran-siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran di tanah air kita atau luar negeri. Perkembangan pesat dan yang terdapat dalam bidang keahlian kita menuntut kita untuk mengembangkan suatu teknik menyimak yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah memaparkan materi-materinya. Mungkin saya sedikit akan menyimpulkan dari apa yang telah kita presentasikan. Jadi bahwasanya suasana menyimak ini terdiri dari dua macam, yaitu ada suasana defensif dan juga suasana suportif. Nah, dan juga dalam kegiatan menyimak ini terdapat beberapa kendala yang akan mengurangi keutuhan fakta yang disimak. Kendala itu bisa muncul dari misalkan faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, menyimak adalah rangkaian kegiatan mendengar ujaran atau pembicaraan, memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi, dan menanggapi gagasan-gagasan atau pendapat yang dinyatakan oleh pembicara. Nah, di sini juga simpulan bahwasanya rendahnya keterampilan menyimak terdapat negatif kepada pemahaman siswa dan prestasi siswa di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan menyimak disebabkan oleh faktor diri dalam siswa seperti sikap, psikologis, dan luar sekolah seperti lingkungan sosial. Rendahnya keterampilan menyimak menghambat kepada keterampilan yang lainnya. Motivasi dan peran guru sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan penyimak. Mungkin cukup sekian materi yang kami paparkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyimak diskusi dengan baik. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan atau kelompok 2 presentasikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin saya akan menutup sebagai moderator. Saya akan menutup dengan pantun. Pagi-pagi sarapan dengan Indomie. Siangnya makan bubur ketan. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga kita bertemu dan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.